Semua, perkenalkan nama saya Azril Julian Syatra. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk dasar dan proses komunikasi perpajakan. Nah, secara umum, bentuk dasar dari komunikasi perpajakan itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada komunikasi verbal dan ada komunikasi nonverbal. Nah, lalu apa ya itu komunikasi verbal? Nah, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun secara tulisan. Komunikasi ini memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian, komunikasi verbal juga memungkinkan penyampaian informasi yang lebih jelas, langsung, sehingga sering digunakan dalam situasi formal maupun informal. Contoh dari komunikasi ini seperti berbicara langsung, berpidato, diskusi, menulis catatan, serta berinteraksi melalui media sosial. Bentuk dasar dari komunikasi yang kedua yaitu ada komunikasi nonverbal. Lalu, apa ya itu komunikasi nonverbal? Nah, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan bahasa isyarat. Pada dasarnya, komunikasi nonverbal seringkali melengkapi komunikasi verbal untuk memberikan makna tambahan atau menggantikan kata-kata dalam situasi tertentu. Selain itu, komunikasi nonverbal ini juga sering bersifat spontan sehingga pesan yang disampaikan cenderung lebih jujur. Contoh dari komunikasi ini seperti senyuman yang menunjukkan keramahan atau anggukan kepala sebagai tanda setuju. Selain itu, nada suara dan gestur tubuh juga merupakan bagian dari komunikasi ini. Setelah kita membahas mengenai komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal, lalu komunikasi mana yang lebih efektif? Nah, menurut saya sendiri, komunikasi verbal adalah komunikasi yang lebih efektif. Ada 3 alasan kenapa saya lebih memilih komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi verbal dalam hal penyampaian informasinya yang lebih jelas dan juga secara langsung. Yang kedua, bahasa nonverbal sendiri memiliki sifat yang kurang terstruktur dan tidak semua orang dapat menerapkan bahasa nonverbal. Yang ketiga, komunikasi verbal lebih besar berpeluang untuk menghindari kesalahpahaman dan penjelasan langsung kepada orang yang berada di sekitarnya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk pada materi yang kedua, yaitu proses komunikasi perpajakan. Dalam proses komunikasi perpajakan sendiri, terdapat 7 tahapan dalam melakukan proses komunikasi perpajakan. Yang pertama, ada pengirim atau komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan informasi mengenai pajak. Dalam hal ini, otoritas pajaklah yang menjadi komunikator atau pengirim. Yang kedua, ada pesan, yaitu berupa informasi yang diberikan pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Dalam hal ini, pesan yang diberikan dapat berupa aturan perpajakan, cara pelaporan, dan lain-lain. Nah, proses yang ketiga yaitu ada media dan saluran, yaitu berupa sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dalam hal ini contohnya seperti seminar, aplikasi pajak, media sosial, atau situs web DJP. Yang keempat, ada penerima atau komunikan, yaitu pihak yang menerima informasi atau pesan dan bertanggung jawab untuk memahami dan melakukan informasi yang diterima. Dalam hal ini, wajib pajaklah yang menjadi penerima atau komunikan tersebut. Yang kelima, ada umpan balik atau feedback, yaitu berupa respon dari wajib pajak terhadap informasi yang diberikan. Bisa berupa pertanyaan, pelaporan, ataupun kepatuhan dalam pembayaran pajak. Yang keenam, ada konteks, yaitu lingkungan yang mempengaruhi efektivitas komunikasi perpajakan, seperti regulasi yang berlaku, tingkat literasi masyarakat, serta perkembangan teknologi dan sistem perpajakan. Yang ketujuh, ada hambatan atau gangguan, yaitu berupa faktor-faktor yang menghambat proses komunikasi, seperti kurangnya pemahaman
wajib pajak terhadap istilah pajak, ketidaksesuaian informasi atau perubahan regulasi yang tidak tersosialisasikan dengan baik, kendala teknis seperti kesalahan sistem saat pelaporan pajak online. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.